Memang pakai saya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Beda dikaya kan bro. Ya ada masuk Tribuners. Ada mak ini. Hari apa ini Tribuners? Hari Selasa 31 Agustus 2021. Hari terakhir di bulan 8 2021. Jadi kita tidak akan pernah bertemu lagi. Hari terakhir bulan Agustus. Nanti tahun depan pisek. Tahun depan lain lagi. Ada lagi. Tahun depan ayo Mika. Sekarang 30 kan? Tahun depan Cocok kita nih tahu. 31 ini. Wah, ikut deh. Kita yang salah tahu. Jadi tahun depan itu Tribuners 2022 ini lagi namanya. Oh iya deh. Jadi kalau kita bertemu lagi tahun depan di hari terakhir Agustus berarti kita berada 31 Agustus 2022. Iya. Makanya itu waktu sedetik yang berlalu itu tidak akan pernah kembali lagi. Betul sekali. Seorang Arab mengatakan al-waktu kasayf. Al-waktu Kasayf. tasayuf. Waktu itu kayak pedang. Ilam kata'at kata'atkah. Kalau kita tidak berwaktu dengan baik, maka kita akan dipotong-potong, diiris-iris oleh waktu itu. Iya. Ngeri. Ngeri ini. Kita ini tidak sadar diiris-iris oleh waktu. Iya. Dulu ini masih hitam Tribuners. Tidak ada pi juga. Diiris terus oleh waktu akhirnya menjadi putih. Ada juga orang yang diiris-iris di sini oleh waktu akhirnya Iya. Botak ya? botak. Iya. Ada juga yang kulitnya diiris-iris oleh waktu sedikit-sedikit akhirnya jadi keriput. Iya deh. Sedikit-sedikit kita tidak sadari. Betul. Maka Tribuners, menurut Pak JK kita sekarang ini sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan vaksinasi di Indonesia. Menurut hitung-hitungan Pak JK sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Pusat, kalau begini-begini caranya Indonesia melakukan vaksin, Iya. masa akan dibutuhkan waktu 2 tahun Dede. dari per 13 Januari 2021. Jadi 13 Januari 2021 di dekat-dekat sebenarnya ini. Pertama, jadi nanti 13 Januari 2023 baru bisa selesai vaksinnya. Dede salona. 2 tahun. Kenapa bisa lama begini vaksinnya Indonesia? Karena menurut Pak JK administrasinya terlalu rumit. Iya betul. Datang di situ bilang orang malas memang datang. Sampai di situ ditanya-tanya lagi. Malah ada yang salah-salah nilai KTP-nya, ada yang sudah dipakai orang, KTP-nya tidak. Jadi sudah malas nih orang datang, sampai di lokasi banyak lagi tanya-tanya, diperiksa lagi kiri kanan. Iya deh. Dia bilang di luar negeri itu gampang sekali, orang langsung datang. Iya. Sudah selesai. Betul. Tidak terlalu ribet administrasinya. Maka Pak JK minta ke Menteri Kesehatan dan terlalu diperumit itu administrasinya. Karena bilang Pak JK vaksin itu tidak sama dengan pembagian sembako. Iya tahu. Kalau bilang Pak JK kalau pembagian sembako biar 5 kali setiap hari orang mau datang. Iya. Malah biar 7 kali satu hari orang datang, antri, rela antri. Iya. Tapi kalau vaksin Sama mau double. biar 2 kali satu bulan orang enggak datang apa? Kalau datang di situ tidak dikasih apa-apa lagi kan. Tapi itu sekarang ada beberapa perusahaan itu kalau melakukan vaksin ada bingkisan-bingkisan yang bisa dibawa pulang. Iya tahu deh. Seperti kita kemarin Tribun Timur vaksin dibawa. Iya. Itu kita kasih makanan orang, dikasih minuman, dikasih roti, dikasih bingkisan-bingkisan. Iya, Itu salah satu trik untuk orang supaya semangat datang ke tempat vaksin. Betul. Tapi kalau kita di puskesmas vaksin Tribun, Iya. panas-panas tuh makin antri. Iya. Sampai di situ ditanya lagi macam-macam. Mana nih lagi, heng-heng lagi komputernya. Dede. Nah, itu yang harus semua dibenahi. Karena ini waktu ini Tribun. Betul tahu.
Nah, dalam rangka itu pula lah sehingga pemerintah Kota Makassar masih memperpanjang kontrak penggunaan KN di sini untuk isolasi apung. Oh, Karena Makassar ini masih, meskipun Makassar sudah zona orange. iya turun tahu ah. Ya sekarang di Sulawesi Selatan itu benar tinggal 3 yang zona merah. Di mana itu? Tinggal kampungnya ini. Ih, Endrekang. Endrekang, Lu Timur, dan Wajo. Iya deh. Makassar sudah 20 zona orange, termasuk Makassar, 1 zona kuning Selayar, jadi 21, 3 zona merah. Mereka Wajo. Lu dan Wajo, dan lain. Jadi terus meskipun itu kita tidak boleh Pandang enteng. masih harus selalu hati-hati. Betul. 3M menjadi kewajiban masyarakat dan 3T menjadi kewajiban pemerintah. Apa itu tes? Treatment Oh iya. dan seterusnya itu. Oh. Memperbanyak treatment, memperbanyak testing, memperbanyak melakukan swab, memperbanyak mencari orang yang diduga kemungkinan melakukan kontak dengan orang positif. 3T itu. Iya teh. Tugas masyarakat itu memakai masker, menjaga jarak, Iya. dan mencuci tangan. Itu kewajiban masyarakat. Betul tahu. Kewajiban pemerintah 3T. Iya. Dari 3 miliar versus 3 triliun. Oh. 3M dan 3T. Oh iya. Jadi begitu. Supaya gampang kita ingat. Betul. 3T dan 3M. Karena sekali lagi itu benar, kita sedang berpacu dengan waktu. Iya. Kita terlena, itu saja kita akan diiris-iris oleh COVID-19. Oleh karena itu kita tidak perlu berlama-lama lagi terima. Karena kita sedang berpacu dengan waktu. Iya dah. Kita ya kakak selalu pendadak juga. Iya tahu. Kita ya Budi Food. Pendadak juga. Subscribe ya. Iya ta. Kakak Pian. Bagaimana ini PSM lawan Arema nanti ini? Ya, kabar bikin gembira lagi. Kabar gembira lagi nih? Iya. Terus Betul. karena sudah ada di jadwal. Hmm. Itu rencananya tanggal 5 main di TC. Hari Minggu berarti. Iya. Lawan Arema. Nah, tapi sebelum pertandingan TC bakal launching tim. Rencananya hari Rabu Di mana? tanggal 1 secara virtual untuk jaga-jaga supaya tidak kena COVID. Iya. Jadi launching tim nanti juga bakalan ada pengenalan pemain baru. Dende bagus nah. Jadi tahu pengenalannya. Intinya bakalan ada 2 pemain baru lagi nih. Betul. Pemain asing. Pemain asing sih. Pemain asing. Wih. Kejutan itu. Kan 2 pemain asingnya PSM sekarang. Jadi untuk melengkapi kuotanya kan 4. 3 non Asia, 1 Asia. Sekarang 2 nih. Iya. Ditambah 2 lengkap nih. Iya deh. 1 stopper, Dede, 1 gelandang. Yes. Rencananya itu yang gelandang pemain Asia. Atau pemain Asia Australia kah apakah. Tapi yang stopper ini kemungkinannya salah satu pemain mantan pemain PSM juga. CLBK itu CLBK. Itu deh. Kejutan. Nanti dilihat tuh siapa nih pemainnya. Intinya pernah bermain di PSM. Yes. Begitu. Terus untuk jadwal kayak 4 laga pertamanya itu PSM. Langsung tim-tim Jawa Timur semua. Lawan. Setelah Arema lawan Persebaya. Oh.
baru lawan Persik. Hmm. Baru apa lagi satu kali itu? Persik, sudah Persik di Madura. Iya, Madura. Gitu, terus untuk SMK di tanggal 3 tanggal 3 berangkat yang ke Jakarta. Gitu untuk halaman PSM. Yes. Apa lagi? Halaman kota. Halaman kota. Nah, ini untuk persiapan pembelajaran tatap muka Yes. di sekolah tuh. Mm-mm. Jadi besok hari Selasa 31 Agustus 4.177 siswa SMP Makassar divaksin Nih, dosis pertama serentak ya? serentak 11 sekolah nih, 11 SMP. Nah, itu untuk mendukung tuh rencana sekolah tatap muka karena bosan nih juga ini. Iya toh. Siswa ya sekolah di rumah terus. Betul, baru anu juga ndak pernah ketemu teman-teman. Orang tua juga susah. Iya kodong. Nah, dia yang belajar kembali. Gitu, ada kasus kriminal juga. Nih agak membingungkan juga ini kasus percintaan. Tapi berakhir dengan tragedi pembegalan. Ya, dede. Penculikan. Yang diculikin laki-lakinya. Lagi-lagi ditulis. Iya. Yang menculik otaknya perempuannya. Yang korban tuh ada istrinya. Oh. Gitu, ini istrinya sudah kena labrak ini yang pelaku. Karena tidak terima Suaminya mediano. dia suruh orang culik ini laki-lakinya. Saya bingung juga ini sama. Gitu. Cintai ya. Cintai halaman Kampus 1 mah. kampus 1 ini ada Unibos Barat. Iya. Tadi. Unibos tadi penerimaan mahasiswa baru. Lebih dari 3.000 mahasiswa baru jenjang S1 sarjana itu diterima kan? Dan hadir langsung founder Unibos sekaligus founder Boswa Group Aksa Mahmud. Yes. di hadapan 3.000 mahasiswa baru ini Pak Aksa Mahmud memastikan seluruh lulusan terbaik nantinya Unibos. Nah ini sudah berjalan ini programnya, cuma menegaskan kembali seluruh lulusan terbaik tingkat sarjana Unibos per fakultasnya bakalan dikasih beasiswa lanjut S2. Mau lanjut S2 dimanapun beda, mau di luar negeri atau di dalam negeri bakalan dikasih beasiswa. Wih, keren lah. Biasanya ini Unibos. Dede. Bagus memang. Lagi nih, selain itu ada Pak Menteri Pariwisata juga besok dia bawa materi kan di Unibos, materi kewirausahaan. Iya. Sandiaga Uno, Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sama satu mahasiswa ini cukup menarik juga, mahasiswa Unhas Universitas Hasanuddin. Tim dari mahasiswa Fakultas Farmasi nih menciptakan minuman kesehatan dari serbuk kelapa sawit. Itu. Ini minuman penambah imun beda. Karena kelapa sawit itu menghasilkan antioksidan tuh. Iya. Dan juara gini. Masa? Di penghargaan tingkat nasional. Itu. Keren lah. Iya. Dan ini salah satu inovasi mahasiswa yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan. Meskipun pandemi itu tetap terus berkarya. Iya toh. Itu ya? Sudah ya? Darah lagi pada. Kakakku. Dia mesti. Iya deh. Bate tak mau ketemu. Jadi besok ada 3 halaman Kak Aca. Untuk halaman properti. Iya. Beli rumah dapat potongan hingga 550 juta deh. Udah di mana itu? Harga berapa kira-kira rumahnya? Berapa itu?
Potongan Mudah-mudahan. hanya 550 juta. Mudah-mudahan 600 juta aja harganya. Atau harga berapa nih? 600 pasti jadi tinggal Ya. 20 juta mami. Atau 70 juta, 700 juta mah. Deh, rame-ramenya tuh orang beli deh. Dede langsung nih rumah kucing. Jadi ini promonya tanah datar Bukit Baru gak kau Cak. Bukit Baru harga rumah di sana ya lebih mahal lah dari 250 juta. Mau tahu berapa baca saja besok. Ya tadi itu ada acara yang manajemennya Bukit Baru gak melakukan dia menginformasikan perkembangan apa yang terjadi di perumahannya. Mereka juga punya program mengajak warga secara umum ikut jual rumah, jadi marketingnya dia. Nah, dapat 2% kau Cak. Dapat 2% dari nilai rumah itu hanya dengan merekomendasikannya. Jadi mereka ya kayak misalnya kita mendaftar tuh jadi salah satu programnya ini bisnis modal klik namanya. Iya. Karena kemudian kita ada nih teman tak mau beli rumah di Bukit Baru guys. Kita nih pada saat mereka sudah mungkin 50% oke. Kita kasih nih ke orang Bukit Baru, mereka jangan closing, orang Bukit Baru jangan closing. Kita cuma merekomendasikan gitu. Bagus kan bisnisnya. Merekomendasikan ada yang berminat, kalau deal kita langsung dapat 2%. Keuntungannya itu mulai dari 6 juta sampai 60 juta saja. Cash langsung dikasih, dicairkan langsung. Ada programnya mereka. Terus tadi ada vaksin masalnya Ciputra. Nah yang belum divaksin banyak sekali acara vaksin datanglah. Cepat-cepat ke vaksin biar cepat beres perekonomian bisa jalan lagi. Terus ada promo buah turun harga di Hero Supermarket. Sehat-sehat tiba-tiba makan buah. Terus halaman 3. Nah, tadi Universitas Ciputra Makassar menggelar pelatihan bisnis untuk warga yang tinggal di sekitarnya. Warga Mariso kan, jadi perempuan-perempuan dari Mariso ada beberapa yang dipanggil diajak untuk pelatihan bikin bandeng tanpa duri kau Cak. Tadi ini wartawan Tribun Sukmawati Ibrahim dia juga me-live di Facebooknya Tribun Timur bagaimana caranya nih bikin bandeng tanpa duri. Nah, jadi kalau misalnya yang mau lihat bagaimana cara bikin bandeng tanpa duri mau belajar juga bisa buka Facebooknya Tribun Timur Berita Online Makassar. Di situ ada penjelasannya bagaimana caranya bikin bandeng tanpa ternyata enggak gampang. Enggak rumit juga sih. Jadi dia pakai pinset ternyata. Saya pikir dia apa kan yang bisa ada durinya. Ternyata dia ambil satu-satu kau Cak. Dari zaman-zaman tuh. Ya itu kan bisnis tau. Ini dia memberikan pekerjaan kepada mungkin ini istri-istri nelayan yang di Mariso atau apa-apalah. Nah kemudian ada distribusi kuota gratis Telkomsel. Kuota pelajar mulai didistribusikan awal September kau Cak. Ke pelajar hingga dosen di Sulsel. Jadi ibu-ibu yang sudah terdaftar nomornya pengguna Telkomsel siap-siap September dapat kuota gratis. Saya juga bakal dapat kuota gratis. Tapi dipakai untuk belajar. Oh, biar beda. Yang penting ada. Terus kalau halaman 4 kau Cak, headline-nya itu bahas soal asuransi. Jadi asuransi sekarang mulai menyasar bukan cuma orang pekerja, tapi dia menyasar gamers, para pemain game. Jadi penyakit yang ditanggung itu lucu kayak penyakit jempol. Apa ya ada satunya tuh yang kayak misalnya jempolnya apa di sini tuh persendian yang memang karena penyakit karena game ada juga yang carpal tunnel syndrome kayak sakit di sini sampai di sini karena sering posisinya sama. Terus kayak penyakit mata dengan penyakit jantung itu penyakitnya ternyata gamers di situ. Jadi ini kayak pasar barunya mereka. Iya. Itu mau kau cari sisanya. Tuh, mau pulang. Ngantuk mak. Dadah. Pak Incan, ada yang mau laporkan?